Winda adalah anak perempuan berusia 12 tahun yang tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah desa yang tenang. Ia dikenal sebagai anak yang ceria, rajin belajar, dan sangat dekat dengan ayahnya. Sejak kecil, ayahnya selalu menjadi teman terbaik baginya. Setiap sore, mereka sering berjalan-jalan mengelilingi sawah. Kadang ayahnya mengajarkan cara memancing di sungai kecil belakang rumah. Kadang mereka hanya duduk di teras sambil menikmati senja. Karena itu, Winda sangat mengenal sifat ayahnya. Ayahnya adalah orang yang hangat, suka bercanda, dan hampir tidak pernah terlihat sedih. Namun, semuanya mulai berubah beberapa minggu terakhir. Awalnya, Winda tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya menyadari bahwa ayahnya menjadi lebih pendiam. Saat makan malam, ayahnya tidak lagi bercerita tentang pekerjaannya. Saat Winda menunjukkan nilai ulangannya yang bagus, ayahnya hanya tersenyum tipis, tanpa antusias seperti biasanya. Perubahan itu membuat Winda merasa aneh. Suatu malam, ketika ia hendak ke dapur mengambil air minum, ia melihat ayahnya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu ruang tamu hanya menyala redup. Ayahnya duduk menunduk. Dari kejauhan, Winda melihat bahu ayahnya bergerak pelan, seperti seseorang yang sedang menangis. Winda mendekat dengan hati-hati. "Ayah," pria itu langsung mengangkat kepala. Wajahnya tampak pucat, matanya terlihat basah. Namun beberapa detik kemudian, ia tersenyum. "Belum tidur, Win?" Winda menggeleng. "Ayah kenapa?" "Tidak apa-apa. Tapi ayah menangis." Ayahnya terdiam cukup lama. Lalu ia mengusap kepala Winda dan berkata, "Ayah hanya teringat sesuatu." Setelahnya, ia menyuruh Winda kembali tidur. Meski begitu, Winda tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Sejak malam itu, ia semakin sering memperhatikan ayahnya. Dan semakin ia perhatikan, semakin banyak hal aneh yang ia temukan. Kadang ayahnya berdiri lama di depan cermin tanpa bergerak. Kadang ayahnya menatap halaman belakang selama berjam-jam. Yang paling membuat Winda takut adalah kebiasaan baru ayahnya bangun tengah malam. Beberapa kali Winda terbangun dan melihat kamar ayahnya kosong. Ia pernah mengintip dari jendela. Saat itu bulan sedang purnama. Di halaman belakang, ayahnya berdiri menghadap pohon mangga tua, diam dan tidak bergerak. Seolah-olah ia sedang memperhatikan seseorang. Padahal tidak ada siapapun di sana. Keesokan harinya, Winda menceritakan hal itu kepada ibunya. Namun ibunya hanya terlihat cemas. "Ayahmu mungkin sedang banyak pikiran, Winda. Tapi ayah bertingkah aneh, Bu." Ibunya tidak menjawab. Justru wajah perempuan itu
semakin pucat. Sejak saat itu, Winda mulai merasa bahwa ibunya juga menyembunyikan sesuatu. Malam berikutnya, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, Winda terbangun karena mendengar suara tangisan. Tangisan seorang pria. Suara itu berasal dari luar rumah. Dengan rasa takut, Winda mengintip melalui jendela. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ayahnya sedang duduk di bawah pohon mangga sambil menangis. Namun yang membuat Winda merinding bukanlah tangisan itu, melainkan cara ayahnya menangis. Tubuhnya berguncang keras, kepalanya tertunduk sangat dalam, dan suara yang keluar terdengar seperti dua orang menangis bersamaan. Satu suara adalah suara ayahnya. Suara lainnya terdengar berat dan asing. Winda segera menutup tirai. Tubuhnya gemetar dan ia tak bisa tidur. Keesokan pagi, ayah kembali bersikap biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi wajahnya tampak semakin pucat. Matanya cekung dan kulitnya terlihat lebih kusam dari biasanya. Hari-hari berikutnya keadaan semakin buruk. Suatu sore, ketika Winda pulang sekolah, ia melihat ayahnya berdiri di depan rumah. Pria itu memandang jalanan kosong. Diam, tatapannya hampa. Ayah menoleh perlahan. Untuk sesaat, Winda merasa sedang melihat orang lain. Tatapan itu terasa asing. Namun beberapa detik kemudian, ekspresi itu menghilang. Ayahnya tersenyum tipis. Malamnya, Winda mendengar ayah dan ibunya berbicara pelan di kamar. Ia tidak sengaja mendengar percakapan mereka. "Ini semakin parah," kata ibunya. "Aku tahu, kita harus mencari bantuan ya. Tapi aku tak punya waktu lagi." Kalimat terakhir membuat darah Winda terasa dingin. Tidak punya banyak waktu? Apa maksud ayah? Winda semakin bingung. Namun saat itu, ia belum tahu kenyataan mengerikan yang sedang mendekati keluarganya. Kenyataan yang akan membuat hidupnya berubah selamanya. Dan semua itu bermula dari sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh ayahnya sendiri. Sejak mendengar percakapan kedua orang tuanya, pikiran Winda tidak pernah tenang. Kalimat yang diucapkan ayahnya terus terngiang di kepalanya. "Aku tak punya banyak waktu lagi." Apa maksudnya? Apakah ayah sedang sakit? Kalau memang sakit, kenapa tak pernah dibawa ke rumah sakit? Dan kenapa ibunya terlihat begitu ketakutan setiap kali membahas keadaan ayah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Winda. Namun tak ada seorang pun yang mau memberinya jawaban. Beberapa hari kemudian, keadaan ayahnya semakin aneh. Pria yang dulu selalu bangun pagi, kini sering terlambat bangun. Tubuhnya tampak lemah.
Kadang ia terlihat linglung, seperti orang yang baru terbangun dari mimpi buruk. Suatu pagi saat sarapan, ayahnya tiba-tiba menjatuhkan sendok. Wajahnya berubah pucat, matanya menatap kosong ke arah sudut dapur. Spontan, Winda dan ibunya ikut menoleh. Namun, tak ada apa-apa di sana. "Ayah?" tanya Winda. Ayahnya tidak menjawab. Ia terus memandangi sudut ruangan itu. Beberapa detik kemudian, bibirnya bergerak pelan, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Tubuh Winda merinding. "Ya, ayah bicara dengan siapa?" Ayahnya tersentak. Ia berkedip beberapa kali, lalu menggeleng. Namun, dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa ia sedang berbohong. Malam harinya, Winda kembali mendengar suara langkah kaki di halaman belakang. Dengan rasa penasaran, ia mengintip dari jendela. Ayahnya kembali berdiri di bawah pohon mangga tua. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun bergoyang pelan. Saat itulah sesuatu membuat jantung Winda hampir berhenti berdetak. Di belakang ayahnya ada bayangan hitam, tinggi, kurus, dan berdiri diam. Awalnya, Winda mengira itu hanya batang pohon. Namun, bayangan itu bergerak. Winda langsung menutup mulut agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar. Ketika ia memberanikan diri melihat lagi, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya ayahnya seorang diri. Malam itu, Winda hampir tak tidur. Keesokan harinya, ia menceritakan semuanya kepada sahabatnya yang bernama Nisa. Nisa adalah teman sekelas yang tinggal tak jauh dari rumahnya. "Aku melihat sesuatu di belakang ayahku." Nisa terlihat gugup. "Maksudmu sesuatu seperti apa?" "Seperti orang, tapi dia hitam." Nisa langsung terdiam. Beberapa saat kemudian, ia berkata pelan, "Nenekku pernah bilang kalau ada makhluk yang suka ikuti manusia." Winda menelan ludah. "Maksudmu hantu?" Nisa mengangguk pelan. Perkataan itu membuat Winda semakin takut. Sore harinya, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ketika ayahnya sedang pergi bekerja dan ibunya berada di dapur, Winda masuk ke kamar ayahnya. Ia merasa bersalah. Namun, rasa penasaran jauh lebih besar. Kamar itu terlihat biasa. Lemari kayu, meja kecil, beberapa pakaian tergantung rapi. Tak ada yang aneh. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah kotak tua di bawah tempat tidur. Kotak itu tertutup debu tebal, seolah sudah lama disembunyikan. Dengan tangan gemetar, Winda membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama. Foto-foto itu menunjukkan ayahnya ketika masih muda. Ada juga foto seorang pria yang wajahnya sangat mirip dengan ayah. Mereka tampak seperti saudara kembar.
Winda mengernyit. Ia belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Di bawah foto terdapat secarik kertas yang sudah menguning. Tulisan di sana hampir pudar, namun masih bisa dibaca. Maafkan aku, Arman. Aku tak bisa menyelamatkanmu. Winda terdiam. Arman? Siapa Arman? Saat sedang memperhatikan foto itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Winda terkejut. Ia buru-buru menoleh dan ternyata ayahnya berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Kau buka kotak itu? Suara ayahnya terdengar berbeda. Winda ketakutan. Winda cuma penasaran. Ayahnya langsung mengambil kotak itu. Tangannya bergetar. Jangan pernah kau buka lagi, Winda. Nada suaranya membuat Winda hampir menangis. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar takut kepada ayahnya sendiri. Malamnya, hujan turun sangat deras. Petir beberapa kali menyambar langit. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap gulita. Winda berbaring sambil memeluk selimut. Tak lama kemudian, ia mendengar suara ketukan. Suara itu berasal dari jendelanya. Perlahan Winda membuka mata. Jantungnya berdegup kencang. Ketukan itu terdengar lagi. Dengan keberanian yang tersisa, ia menoleh ke arah jendela. Dan saat itulah tubuhnya membeku. Di balik kaca jendela berdiri seorang pria. Wajahnya sangat mirip dengan ayahnya. Namun kulitnya pucat seperti mayat. Matanya hitam pekat. Bibirnya tersenyum tipis. Winda ingin berteriak, namun suaranya tak keluar. Sosok itu mengangkat tangan perlahan, lalu menunjuk ke arah kamar ayah. Setelah itu, ia menghilang begitu saja. Beberapa detik kemudian, listrik kembali menyala. Winda langsung berlari ke kamar orang tuanya. Ia membuka pintu dengan panik. Ibunya terbangun, namun ayahnya tidak ada di tempat tidur. Bu, ayah kemana? Wajah ibunya langsung berubah pucat. Mereka berdua berlari ke halaman belakang. Dan di bawah pohon mangga tua itu, ayah Winda sedang berlutut di tanah dan menangis. Sementara di depannya terdapat jejak kaki lain. Jejak kaki yang tak diketahui milik siapa. Padahal saat itu hujan baru saja berhenti. Yang lebih mengerikan, jejak itu berakhir tepat di depan ayahnya. Seolah seseorang datang menghampiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, ibu akhirnya menangis. Dan Winda mulai menyadari bahwa rahasia yang disimpan keluarganya jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah kejadian di bawah pohon mangga malam itu, suasana rumah berubah semakin mencekam. Ibu menjadi lebih sering menangis, sementara ayahnya terlihat semakin lemah dari hari ke hari. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat.
Meski begitu, tak ada seorang pun yang mau menjelaskan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Winda merasa seperti hidup di dalam rumah yang penuh rahasia. Rahasia yang sengaja disembunyikan darinya. 3 hari setelah kejadian itu, Winda pulang sekolah lebih awal karena gurunya menghadiri rapat. Saat tiba di rumah, ia mendengar suara seseorang berbicara di ruang tamu. Suara itu adalah suara ibunya. Namun, ada suara lain, suara seorang pria tua. Di sana duduk seorang kakek berjubah putih dengan wajah penuh keriput. Ia sedang berbicara serius dengan kedua orang tuanya. "Aku sudah bilang sejak dulu," kata pria tua itu. "Perjanjian itu tak akan bertahan selamanya." Ayah Winda menunduk, sementara ibunya terlihat menangis. "Kami hanya ingin melindungi keluarga kami," jawab ayah pelan. Pria tua itu menghela napas panjang. Tapi sekarang waktunya hampir habis. Jantung Winda berdegup kencang. "Arman sudah semakin dekat," lanjut pria tua itu. Nama itu kembali terdengar. Nama yang pernah ia baca di foto lama. Siapa Arman sebenarnya? Saat itulah lantai kayu di bawah kaki Winda berderit. Ketiga orang di ruang tamu langsung menoleh. Winda terkejut. Ia tak sempat bersembunyi. Ibunya segera menghampiri. "Winda," gadis itu menunduk. "Maaf, Bu." Pria tua itu memandang Winda cukup lama. Tatapannya terlihat sedih. Sudah waktunya dia tahu semuanya. Ayah langsung menggeleng. Namun pria tua itu mengulangi kalimatnya. Sudah waktunya. Sore itu, untuk pertama kalinya, rahasia keluarga mereka mulai terungkap. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Hujan gerimis dan suasana terasa dingin dan suram. Ayah memegang tangan Winda erat. "Win, ayah punya seorang kakak kembar." Mata Winda membelalak. "Namanya Arman." Winda langsung teringat foto yang ia temukan. Tapi kenapa Winda tak pernah tahu? Ayah menunduk. Karena selama bertahun-tahun, nama itu memang tak pernah disebut di rumah mereka. Lalu ayah mulai bercerita. 20 tahun lalu, ketika masih muda, ia dan Arman bekerja membantu orang tua mereka di ladang. Mereka sangat dekat, hampir tak pernah terpisah. Namun suatu malam, terjadi kecelakaan mengerikan. Saat hujan deras melanda desa, Arman menghilang di dekat sungai tua yang berada di pinggir hutan. Pencarian dilakukan selama berminggu-minggu. Namun, jasadnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, keluarga mereka menganggap Arman telah meninggal. Namun, cerita itu belum menjelaskan hal-hal aneh yang sedang terjadi sekarang. "Ada yang lebih buruk," kata ayah. Beberapa tahun setelah Arman hilang, ayah mulai melihatnya. Tubuh Winda merinding. Ayah melihat Arman berdiri di dekat rumah. Awalnya hanya sekali, tapi semakin lama, semakin sering.
Ayah tahu itu bukan manusia, karena wajahnya sudah tak seperti dulu. Suara ayah mulai bergetar. Winda merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu ayah berlanjut bercerita. Dia selalu menangis, terkadang meminta tolong, terkadang dia hanya berdiri dan menatap ayah. Tapi beberapa tahun terakhir, dia mulai mengatakan sesuatu. Dia bilang ayah harus menggantikannya. Udara di ruangan terasa semakin dingin. Winda tidak mengerti apa maksud kata menggantikan. Pria tua berjubah putih kemudian menjelaskan. Menurut cerita para tetua desa, sungai tempat Arman menghilang dipercaya memiliki penunggu gaib. Konon orang yang tersesat di sana tidak selalu benar-benar mati. Sebagian jiwanya terperangkap, tak mampu pergi, tak mampu kembali. Dan selama bertahun-tahun, Arman diyakini menjadi salah satu dari mereka. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Karena Arman memiliki saudara kembar, hubungan batin mereka sangatlah kuat. Sehingga Arman terus berusaha kembali melalui diri adiknya. Winda langsung teringat semua kejadian aneh selama ini. Tangisan tengah malam, bayangan hitam, sosok di jendela. Semuanya mulai masuk akal. Atau setidaknya masuk akal dalam cara yang menyeramkan. Tapi kenapa sekarang? Tanya Winda. Pria tua itu menjawab dengan suara berat. Karena penghalang yang melindungi ayahmu mulai melemah. Ayah menunduk. Dan aku mulai kehilangan kendali, nak. Kalimat itu membuat tubuh Winda membeku. Kehilangan kendali? Apa maksud ayah? Ayah mengangguk perlahan. Terkadang ayah mendengar suara Arman di kepala ayah. Kadang ayah melihat apa yang dia lihat. Dan kadang-kadang ayah merasa tubuh ini bukan milik ayah. Air mata mulai mengalir dari matanya. Winda, ayah takut suatu hari nanti ayah tak bisa kembali. Malam itu tak ada seorang pun yang bisa tidur. Menjelang tengah malam, suara angin terdengar sangat kencang. Pohon-pohon di luar bergoyang keras. Tiba-tiba terdengar suara benturan dari halaman belakang. Semua orang langsung keluar rumah. Dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka serasa membeku. Di bawah pohon mangga tua berdiri seorang pria. Wajahnya sangat mirip dengan ayah Winda. Kulitnya pucat, mata hitam, dan pakaiannya basah kuyup seperti baru keluar dari sungai. Pria itu tersenyum perlahan. Kemudian mengangkat tangan ke arah ayah. Dan untuk pertama kalinya, mereka semua mendengar suaranya dengan jelas. Suara itu lirih dan penuh kesedihan. Ini waktunya pulang. Seketika, ayah Winda jatuh berlutut sambil memegangi kepalanya. Ia berteriak kesakitan. Sementara sosok di bawah pohon terus tersenyum. Dan malam itu, Winda mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Mungkin sosok yang selama ini mengikuti ayahnya
bukan sekadar hantu, melainkan seseorang yang benar-benar ingin mengambil tempat ayahnya. Angin malam berhembus kencang di halaman rumah. Winda berdiri memeluk ibunya sambil menatap sosok yang berdiri di bawah pohon. Sementara itu, ayah Winda masih berlutut di tanah. Kedua tangannya memegangi kepala dan tubuhnya bergetar hebat. Winda berlari menghampiri. Namun pria tua berjubah putih segera menahannya. "Jangan mendekat, Nak. Tapi ayah sedang sakit." Pria tua itu menggeleng. Itu bukan rasa sakit biasa. Air mata mulai mengalir di pipi Winda. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yang ia tahu hanyalah ayahnya sedang sangat menderita. Sosok di bawah pohon melangkah perlahan mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas air di tanah. Kemudian terdengar suaranya lagi. "Sudah waktunya." Ayah mengangkat kepala, wajahnya dipenuhi air mata. "Arman," nama itu keluar dari bibir ayah dengan suara bergetar. Sosok tersebut berhenti beberapa meter di depannya, lalu perlahan tersenyum yang penuh kesedihan. "Aku lelah." Suara itu terdengar sangat jelas. "Aku terlalu lama sendirian." Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Namun sosok Arman tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia tetap berdiri, tetap menatap ayahnya, atau lebih tepatnya saudara kembarnya. Winda melihat ayah mulai menangis semakin keras. "Aku tak pernah melupakanmu." Arman tersenyum tipis. "Aku tahu." "Lalu kenapa kau lakukan ini?" tanya ayah. Sosok itu menundukkan kepalanya. Ketika ia kembali mengangkat wajahnya, untuk sesaat wajah menyeramkan itu menghilang. Yang terlihat hanyalah seorang pria yang sangat sedih, seorang kakak yang kehilangan segalanya. "Aku terjebak." Air mata mengalir di pipinya. "Setiap tahun aku melihat kalian hidup, tapi tak bisa menyentuh siapapun." Malam menjadi sangat sunyi. Bahkan suara angin seolah berhenti. "Aku hanya ingin pulang." Kalimat itu membuat hati Winda terasa sesak. Ia juga merasa kasihan. Namun pria tua berjubah putih menghela napas panjang. "Kau sudah lama meninggalkan dunia ini, Arman. Aku tahu tempatmu bukan di sini lagi." Sosok Arman menutup mata. Tubuhnya mulai bergetar. Lalu ia memandang saudara kembarnya. "Tapi aku tak sanggup pergi sendiri." Mendengar itu, wajah ayah berubah pucat. Seolah-olah ia sudah memahami sesuatu. Dan ternyata firasatnya benar. Karena Arman perlahan mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah ayah. "Temani aku." Winda langsung memeluk ayahnya. "Ayah, jangan pergi." Pria tua itu membaca doa semakin keras. Tubuh ayah perlahan memancarkan cahaya redup. Sementara tubuh Arman mulai tampak semakin jelas. Seolah
Keduanya sedang terhubung oleh sesuatu yang tak terlihat. Ayah memandang Winda. Tatapan matanya kembali seperti dulu, hangat dan penuh kasih sayang. Hanya ayah yang selama ini dikenal Winda. Ayah mengusap kepala putrinya. Winda, gadis itu, menangis semakin keras. Ayah tersenyum. Senyum yang membuat hati Winda semakin hancur. Dengar ayah baik-baik. Ayah akan selalu sayang sama Winda. Winda menggeleng kuat-kuat. Ia tak ingin mendengar kata-kata perpisahan. Namun ayah melanjutkan. Jaga ibu ya. Ayah percaya kamu anak yang kuat. Dan ayah bangga sama kamu. Air mata terus mengalir tanpa henti. Pria tua berjubah putih tiba-tiba berhenti membaca doa. Wajahnya berubah sedih. Seolah ia baru menyadari sesuatu. Aku terlambat, bisiknya pelan. Ternyata selama bertahun-tahun, ayah Winda diam-diam telah menahan sebagian beban yang seharusnya ditanggung Arman. Hubungan batin saudara kembar itu membuat jiwa ayah perlahan terkuras. Dan kini waktunya telah habis dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Ayah sudah terlalu lelah. Kalau aku ikut, apakah kau akhirnya bisa tenang, Arman? Arman mengangguk pelan. Air mata mengalir di wajah pucatnya. Ayah memejamkan mata, lalu memeluk Winda untuk terakhir kalinya. Pelukan yang sangat hangat dan penuh kasih sayang. Sesaat kemudian, cahaya redup yang menyelimuti tubuh ayah semakin terang. Angin dingin berhembus melewati halaman. Daun-daun pohon mangga berjatuhan ke tanah. Perlahan, tubuh ayah mulai menghilang. Winda berusaha meraihnya, namun tangannya hanya menangkap udara kosong. Tangisnya memecah kesunyian malam. Di samping ayah, sosok Arman juga mulai memudar. Sebelum menghilang, ia menatap Winda dan ibunya, lalu menundukkan kepala seolah sedang meminta maaf. Detik berikutnya, kedua sosok itu lenyap, meninggalkan halaman yang sunyi, meninggalkan pohon mangga tua yang bergoyang pelan, dan meninggalkan luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh. 3 bulan kemudian, rumah itu terasa jauh lebih sepi. Tak ada lagi suara tawa ayah dan cerita sore di teras. Namun setiap sore, Winda tetap duduk di teras rumah, memandangi jalan yang dahulu sering dilalui ayahnya. Kadang ia masih berharap melihat sosok itu kembali, meski ia tahu hal itu tak mungkin. Suatu senja, ketika matahari hampir tenggelam, angin lembut berhembus melewati halaman. Daun pohon mangga bergerak perlahan. Untuk sesaat, Winda merasa mendengar suara yang sangat dikenalnya. Suara yang selalu membuatnya aman. Ayah bangga padamu. Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun kali ini, ia tak menangis karena takut. Ia menangis karena rasa rindu. Rindu kepada seseorang yang sangat ia cintai.
seseorang yang akhirnya pergi untuk selamanya.